Seberapa besar cinta Kirito pada Asuna? Untuk memperjuangkan kebebasan Asuna, memohon kepada para pengurus dengan sangat agar memberikan sedikit waktu kepada mereka berdua. Bahkan 1 menit pun sudah cukup, dan dihadapkan pada permohonan yang tak henti-hentinya. Sinon yang mendapat hadiah penguatan dengan disentuh di kepala. Kirito, cepatlah sentuh kepala saya dan pujilah saya. Kamu tidak boleh keluar lagi setelah ini. Kirito, aku suka padamu. Tidak bisa, Sinon. Kirito, aku suka padamu. Kirito, aku sangat suka padamu. Tidak boleh. Kamu tidak boleh keluar lagi, mengerti? Baik, baik. Jika Sinon tidak akan muncul lagi mulai sekarang, keluarga tidak akan lagi mencoba mengontrolnya. Asuna akan mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, meskipun Sinon muncul setiap kali, hanya muncul untuk beberapa menit singkat. Namun, perasaan Kirito terhadap Sinon sama kuatnya dengan perasaannya pada Asuna. Baik adik laki-laki maupun adik perempuan. Dia adalah kakak yang sangat menyayangi mereka. Mulutnya terus meminta maaf. Mulutnya terus berbicara. Kali ini adalah perpisahan mereka. Saat Alucard membuka matanya lagi, nenek akan lenyap dari dunia ini. Namun, tiba-tiba, sesaat, Kia merasa Alucard sangat marah. Apakah kakak membuat nenek menangis? Bukan, dia sekarang sedang menangis di tanah. Mintalah maaf kepada nenek. Tapi, segera minta maaf padanya. Perlakukan kakak Alucard dengan lembut. Juga perlakukan nenek dengan lembut. Jika kakak ingin melindungi Luffy, maka juga harus melindungi nenek dengan baik. Melihat Alucard yang sedih dan kecewa, akhirnya, Kia tidak bisa memenuhi permintaannya. Ini adalah keputusan tanpa pilihan. Dia akhirnya tidak bisa melawan seluruh keluarga dan kakaknya, Ilmi. Hanya mendengar kepercayaan yang pasti dari Alucard, hatinya Kija bergetar. Kija segera memukul dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan adik tercintanya begitu sedih? Ternyata dia masih hidup dalam ketakutan Ilmi. Namun begitu ada sesuatu yang harus dilindungi dengan nyawa. Semua ketakutan akan berubah menjadi dorongan untuk melindungi Yarukia. Pilihannya dari awal hingga akhir adalah kesalahan. Kemudian meminta Yarukia untuk memanggil Naniaga kembali. Ada beberapa hal yang harus dia katakan secara langsung. Saat Yarukia menutup matanya, Kija bahkan langsung berlutut di depannya. Naniaga, maafkan aku. Sebelumnya aku yang salah, maafkan aku. Aku selalu takut pada kakak Ilmi, tidak berani menentangnya, patuh pada perintahnya. Aku membohongi diriku sendiri, ini semua demi kebaikan Yarukia. Aku mengucapkan kata-kata yang sangat kasar padamu. Aku benar-benar minta maaf. Naniaga, aku akan melindungimu bersama. Aku akan selalu bersamamu. Jangan lagi mendengarkan orang lain berharap. Aku akan selalu memuji kamu sebagai anak yang baik. Apakah kamu akan terus muncul di masa depan? Apakah kamu akan terus muncul di masa depan? Baik, baik. Air mata Cia akhirnya meledak pada saat ini. Dia sangat takut kehilangan karena keputusannya yang salah. Najia yang tumbuh bersama dengannya. Dia masih ingin menyentuh kepala Najia, memuji dia sebagai anak yang baik. Najia, bisakah kamu memaafkanku kali ini? Apakah kakak yang tidak berguna? Baik. Meskipun melawan seluruh dunia, apa yang akan terjadi? Cia, aku menyukaimu. Sementara di pintu gerbang, Zippo menangis dengan penuh air mata. Ibu juga mendengar seluruh percakapan melalui rekaman pengawasan. Memberitahu Zippo bahwa larangan Cia telah dicabut sepenuhnya. Petunjuk seperti itu cukup membuktikan perubahan pikiran ibu. Di masa depan, kami akan memberikan kebebasan yang baru kepada Yarukia. Meminta maaf kepada Kate secara langsung. Meskipun berubah menjadi wanita, Kate masih mempertahankan sikap angkuhnya. Namun Kate juga mendengar tentang kekalahan Jack dari Catwoman. Kamu memang tidak mengecewakan aku. Meskipun Kate telah berubah menjadi wanita, namun pada akhirnya mereka masih rekan. Mereka pasti akan membantu tanpa ragu ketika dibutuhkan. Dengan ini, Little J akhirnya membuka simpul di hatinya. Sementara Kurodo berdiri di lantai 2 diam-diam mengamati segalanya. Namun ketika Little J kembali ke asosiasi pemburu untuk mencari Kim, Kim sudah pergi jauh sejak lama. Hanya meninggalkan sebuah surat. Dia akan menunggu Little J di puncak pohon dunia. Dia memang tidak mengatakan bahwa dia akan menunggu saya di sini. Dia memang tidak mengatakan bahwa dia akan menunggu saya di sini.
Kemudian Little J dan Chia kembali memulai perjalanan mencari Kim. Namun kali ini ada orang baru yang bergabung. Yarukaya, tempat Yumao. Itulah pohon dunia yang disebut Kim. Titik tertinggi Z berjarak 1700. Ambil. Xiao Wan ambil. Ambillah. Langit. Tempat pengambilan. Apakah? Pohon dunia. Menurut legenda, mungkin itu adalah tempat lahirnya dunia, atau mendukung keberadaan di suatu wilayah. Batang pohon yang besar tidak terlihat ujungnya. Namun meskipun begitu, selalu ada orang yang terus-menerus datang untuk mendaki. Namun siapapun, harus menandatangani perjanjian sebelum mendaki. Bahkan jika ayahnya datang, itu tidak akan berguna. Hanya mendaki di tengah batang pohon, Anda dapat melihat pemandangan seluruh dunia. Mengenai teknik mendaki, ingatlah untuk tidak menggunakan paku yang ditinggalkan oleh orang lain. Jika tidak, selalu ada risiko jatuh. Orang yang bisa mencapai puncak, semuanya memiliki kekuatan yang besar, kemauan dan ketahanan untuk mendaki dengan tangan kosong. Setelah Asan selesai berbicara, Xiao Jie langsung menghilang dari tempatnya, dan muncul beberapa puluh meter di atas. Retakan yang dalam dapat dengan mudah menopang tubuh manusia yang lemah, dan juga dapat melihat wajah seluruh dunia secara sekilas. Sedikit mirip dengan menara Karin dari Dragon Ball. Namun Xiao Jie bukan mencari kacang X, melainkan mencari keberadaan ayahnya. Setiap kali Xiao Jie menyentuh pohon, dia bisa merasakan kekuatan hidup yang luar biasa, seolah-olah dia terhubung dengan pohon itu. Namun tubuh Xiao Jie belum sebesar garis-garis pertumbuhan pohon. Dengan usaha keras Xiao Jie, akhirnya berhasil melihat wujud puncaknya, benar-benar seperti menara Karin. Ketika Xiao Jie mencapai puncak menara, yang muncul di depannya adalah sekelompok burung buah, dengan mulut besar meminta makanan tanpa henti. Aku sudah lama menunggumu. Kali ini Jin tidak mengecewakan. Diam-diam menunggu kedatangan Xiao Jie. Ini juga pertama kalinya mereka seperti ayah dan anak yang sejati berdiri bersama. Dan juga satu-satunya kesempatan mereka berdua bersama. Xiao Jie mengikuti jejak ayahnya dengan satu tujuan. Dia sangat ingin tahu apa yang ayahnya cari setelah meninggalkan istri dan anaknya. Dan Killua menjadi luar biasa. Jawabannya adalah sesuatu yang tidak ada di depan mata. Alasanku ingin menjadi seorang hunter adalah karena bertengkar. Saat itu, Killua memiliki sebuah impian. Impian yang hanya bisa terwujud dengan menjadi seorang hunter. Menjelajahi reruntuhan raja. Harus membiayai sendiri dan bahkan tidak boleh mengungkapkan informasi apapun keluar untuk melakukan penyelidikan. Melalui segala kesulitan, ia membentuk tim 10 orang. Namun ketika mereka memasuki reruntuhan itu, sebenarnya, kebenaran tentang reruntuhan itu tidak lagi penting. Yang penting adalah proses bekerja keras bersama rekan. Sekarang kamu sedang mengejar apa lagi? Kurapika, pohon yang kita panjat ini apa? Bukankah itu pohon dunia? Ya. Namun kenyataannya, ini adalah bibit pohon yang berhenti tumbuh.
Ini adalah pohon dunia yang tidak bisa terus tumbuh karena kekurangan nutrisi. Pohon dunia sejati, menyerap magma, merambat di pegunungan. Sebuah pohon dewasa bahkan bisa menembus lapisan atmosfer, terus tumbuh keluar angkasa. Kekerasan dan ukurannya bahkan bisa menopang sebuah benua. Itu berada di luar wilayah manusia, yaitu bagian di luar peta dunia yang dikenal manusia. Seperti semut penghancur manusia, kekuatan di dunia manusia, harus mengorbankan nyawa untuk memusnahkannya. Dan Nanika yang menakutkan, semuanya adalah spesies asing dari benua gelap. Ini adalah kebenaran yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Kekuatan yang ada di sana adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau manusia. Seperti kotak Pandora, manusia akan sengaja tidak menyentuhnya. Dunia yang kita kenal, hanya sebagian kecil dari luasnya alam semesta. Namun ada beberapa yang kuat yang akan menjelajahi benua gelap, kemudian akan mencatat dan menyimpannya di dalam jejak. Inilah kebenaran yang terus dijelajahi oleh Jing. Benua gelap adalah tujuan sebenarnya Jing. Ini juga merupakan tempat yang akan dieksplorasi oleh Xiao Jie di masa depan. Untuk masuk ke benua gelap, harus memenuhi persyaratan tertentu. Izin, cara, kualifikasi, kontrak. Bahkan kekuatan seperti emas pun tidak bisa mencapainya. Mereka berdua terus berbicara dari siang hingga larut malam. Saat itulah Ibu Elizabeth kembali terbang. Sepertinya itu adalah makhluk yang berada di dalam wilayah manusia. Tubuhnya besar namun tidak memiliki niat jahat. Beberapa Elizabeth sudah tidur. Ayah dan anak masih terus berbicara. Mereka terus menceritakan masa lalu mereka, pengalaman yang menarik, dan teman-teman yang telah berjuang bersama sepanjang perjalanan mereka. Pada saat ini, Gon sepertinya melupakan segala keburukan ayahnya. Hanya cinta pada ayah. Mengikuti jejak ayah sepanjang perjalanan. Tumbuh bersama sepanjang perjalanan. Mata Kurapika tidak lagi bingung. Di depannya terdapat 10 mata merah menyala. Itulah tujuannya ke depan. Mengumpulkan semua mata merah klan Kurta. Namun ketika Leorio memanggil, dia tetap tidak menjawab telepon. Sedangkan Leorio menerima undangan dari Cane Corso. Bergabung dengan Zodiac Hunter menjadi dokter perang di benua hitam. Dan merekomendasikan Kurapika. Keduanya berhasil menggantikan anggota yang keluar dari Zodiac, Parisuton Tikus dan Kinflix Babi Hiu. Gon kembali mengirim surat kepada Bibi Mito yang membesarkannya. Dia akan terus mengikuti jejak Killua. Nobu kemudian diberikan kenaikan pangkat 3 bintang. Mola Uwu, pemburu laut, mendapat sejumlah uang besar. Semua adalah hadiah dalam tim ANTF yang terintegrasi. Namun semua orang menolak uang tersebut. Semuanya diberikan kepada Nobu. Sekarang Nobu justru memberikan uang tersebut kepada Mola Uwu. Tidak disangka Mola Uwu malah menelpon, membelikan semua uang untuk sebotol anggur yang baik. Nobu segera memahami maksud Mola Uwu. Kemudian keduanya pergi ke depan foto kenangan Ketua Netero. Para korban besar dalam pertempuran ini juga merupakan pahlawan besar umat manusia. Meskipun ketua sudah SW, namun kantor pribadi masih ada. Masih ada sisa anggur yang baik. Sisi lain, Nakulu menemani di depan tempat tidur sakit Yasuo. Dan di ujung tempat tidur adalah Poro dan Zack. Dan 3 semut bersatu dari Merlion. Mereka sedang membahas pemandangan di layar Yukihiro Hirakawa. Itulah yang membawa dunia Aurokia dalam perjalanan awannya. Berbagi pemandangan dengan rekan-rekan. Di depan monumen M di rumah tangga Wutong, Linin bertanya tentang Kanalia dan Taesuni. Yumao bertanya dalam bahasa Kanaria, apakah Tuan Ha tahu tentang kabar Wutong SW? Namun Kanaria hanya menggelengkan kepala sedikit. Tidak disangka di belakang Yumao, tiba-tiba muncul lagi seorang Wutong. Saat itu, di tengah gemuruh dedaunan, Wutong tiba-tiba berubah menjadi rubah serigala jahat, untuk menggantikan Wutong sebagai pengurus, dan menghilangkan kesedihan Kia, dan menjadi sahabat dekat Kia bersama Kanalia. Bahkan Yamayin yang mengetahui segalanya juga akan bergabung. Di belakangnya adalah Dongguotuo yang jauh, istana Raja Semut. Di dalam ruangan yang gelap, terlihat samar-samar sepasang tangan yang erat bergenggaman, dan 2 bidak catur yang saling menempel erat.